Tahu nggak sih? Enggak. Saya juga belum ngomong, gimana bisa tahu? Mau tahu atau enggak? Yang penting tetap Trio Kipas. Trio Kipas adalah sebuah nama yang kita pilih ya. Trio itu artinya 3 ya kan. Kipas itu artinya apa Mas Dito? Kipas, kisah, inspirasi. Wih, moncer dia. Pas. Jadi kipas ya. Kipas, kisah, inspirasi, pas. Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Kok Gigi yang punya banyak masalah nih kayaknya. Saya tuh heran kenapa kok hari-hari ini banyak orang itu bunuh diri. Hari-hari ini berarti dalam beberapa waktu terakhir ya, bunuh diri. Bunuh diri itu berarti dia mengakhiri hidupnya secara tiba-tiba dan tidak berpamitan. Kira-kira gitu ya? Benar nggak Mas Dito? Ya, bunuh diri itu bisa bunuh diri beneran atau bunuh diri perasaannya. Iya, karena sekarang orang banyak mati rasa ya kan. Kalau menurut Kak Gigi gimana? Masih bunuh diri yang mana dulu nih? Kadang kita juga suka mati perasaan kita ya, nggak peka gitu ya. Iya, sengaja lupa perasaan, sengaja melupakan perasaan. Sengaja tidak berperi kemanusiaan atau berperi perasaan. Tapi bunuh diri kalau janjian itu namanya cari perhatian nggak sih? Janjian sama siapa? Ya setelah mau bunuh diri tulis surat, tapi ditemukan nggak jadi meninggal. Oh, itu mungkin dia gagal bunuh diri sebetulnya. Kurang expert berarti ya. Karena namanya bunuh diri katanya itu ada loh jurnal yang membahas cara-cara bunuh diri katanya gitu. Kayak di film itu ya, apa yang ada kan itu film luar itu menceritakan macam-macam kecelakaan atau cara orang mati. Itu kan ada toh, saya nggak bisa menyebut judulnya di sini. Iya, nggak boleh. Nanti kita bisa menjadi salah satu edukasi yang sesat ya. Tapi ngomong soal bunuh diri nih, sebenarnya sudut pandang apa yang kita pengen share ke sahabat-sahabat Kipas? Oke, mati dengan cara unik. Iya. Tapi harus berhasil. Tapi gini loh, sebenarnya kalau ngomongin mental health yang dimana orang itu sekarang gampang banget mengakhiri hidup tuh sebenarnya prihatin banget sih. Banyak orang di rumah sakit atau di IGD gitu ya, memperjuangkan untuk bisa hidup. Lah kok ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya sia-sia cuma-cuma. Padahal yang pengen dapetin hidup, nggak dapetin hidup rela loh bayar mahal. Iya ya, itu yang saya heran. Mungkin dia lelah, mungkin dia hanya butuh healing sebentar atau mungkin multivitamin. Kenapa ya? Dia capek, dia butuh healing. Akhirnya dia menghilang. Gimana tuh konsepnya ya? Serius saya bingung dengan podcast ini. Nggak, tapi sebenarnya kita bertiga ini pengen punya sudut pandang gitu ya buat generasi ini. Gimana caranya supaya kita ini bisa pelan-pelan sembuh dari mental health. Mungkin kita nggak bisa sembuh 100% ya, tapi menuju sembuh itu bisa kita usahakan. Apakah Anda setuju Coach Gigi? Sangat setuju. Iya, kita mulai dari mana untuk membantu teman-teman mereka bisa sembuh pelan-pelan dari mental health? Mulai dari mana? Sangat setuju. Dia lagi mikir. Oke, kalau Mas Dito pasti punya pengalaman. Podcastnya benar-benar banyak tikungan. Iya. Jadi ini banyak perempatan. Iya. Nggak apa-apa, tapi satu tujuan sebetulnya. Kita pengen membantu sahabat-sahabat kita untuk bisa sembuh atau pelan-pelan pahamlah setidaknya sedikit tentang mental health. Yes. Kita mulai dari Mas Dito dulu deh, yang kayaknya nih punya banyak pengalaman. Bukan pengalaman mental health ya, tapi pengalaman untuk dia mengamati gitu ya, perilaku orang yang tadi disebut sakit perasaan atau mati perasaan. Tadi gimana sih Mas? Itu bisa berdampak buruk loh kalau dibiarkan. Iya sih, betul. Kalau saya mungkin ibaratnya gelas ya. Gelas itu kalau kita taruh di ruangan terbuka, pinggir jalan raya, itu kan pasti kena kotoran, debu ya. Mau kita isi dengan air sejernih apapun, nggak bisa diminum, nggak sehat diminum. Apalagi tadi kalau gelasnya itu kotor, kita masukkan ke lemari rak gelas, pasti akan menularkan itu kotorannya kemana-mana. Ya saya kira ini masalah bagaimana kita punya kebiasaan yang positif. Jadi seringkali kan dari hal-hal yang kecil, misalnya kita sering mengeluh, sering mengkritik, mencaci orang. Ini ibaratnya kan sebuah debu-debu yang kita tumpuk selama ini, mungkin iri hati. Nah, akan menjadi tumpukan, akan mempengaruhi mental kita ketika kita tidak
membersihkan ini semua, mau ada inspirasi, mau ada nasihat yang positif, ini akan semua dipandang negatif. Ya kalau saya pikir sih ini mental health itu masalah pertama kali dari hal-hal kecil itu tadi, kebiasaan-kebiasaan kecil kita memaknai secara negatif, akhirnya itu tertumpuk di hati kita. Kalau kita boleh milih ya antara menyimpan memori yang menyimpan hal yang manis atau hal yang pahit gitulah ya, hal yang positif atau yang negatif, itu lagi-lagi emang pilihan kita ya. Artinya kalau tadi Mas Dito bilang bahwa bisa jadi itu besar kemungkinan lah terjadi karena kita banyak menyimpan hal negatif sehingga orang jadi mental health. Nah kalau Coach Gigi nih pakar penyimpan hal positif, apa pendapatnya? Kenapa jadi dipanggilnya coach? Ya udah coach dan co lah ya. Oke, semangat pokoknya. Biar lebih manusiawi gitu. Iya. Yang saya justru pengen tanya ke Mas Dito, kenapa mental health itu justru malah munculnya hari-hari ini? Padahal kan masalah itu dari dulu sampai sekarang tetap ada tuh. Tapi kenapa kok justru munculnya hari-hari ini? Kalau dari teman-teman ada gambaran nggak tentang hal ini? Kalau menurut saya ya, sahabat-sahabat kita nih pasti punya gambaran. Artinya mereka punya pendapat ya, bagaimana mereka juga berupaya masing-masing orang untuk sembuh dari mental health. Kan bicara soal sakit jiwa gitu ya, atau sakit mental itu emang beragam ya. Tadi mulai dari ingatan yang negatif yang tersimpan di dalam pikiran kita sehingga itu muncul menjadi sebuah kebenaran gitu ya, bahwa misalnya kalau saya bunuh diri itu benar gitu. Padahal sebenarnya itu kan false belief lah ya, kebenaran yang salah gitu. Tapi ya gimana? Dia punya pemikiran seperti itu. Nah, tapi kalau buat saya ini agak beda dikit ya. Selain tadi punya simpanan atau memori yang positif, saya bilang pergaulan nih. Karena banyak kan orang itu kalau punya pergaulan yang positif gitu ya, insya Allah gitulah ya, mudah-mudahan disemogakan tuh dapat juga hidup yang positif. Jadi betapa penting komunitas nih kayak kita bertiga nih ya, ngajakin teman-teman pemirsa kita untuk punya pergaulan ataupun rekan-rekan yang positive vibes. Artinya positive vibes itu memberi sudut pandang dan arahan yang bagus lah. Jangan bunuh diri, tapi hidupkan diri gitu menurut saya. Nah kalau bisa milih, orang yang buruk pun itu kan dia juga nggak merasa kalau dirinya buruk. Kelompok yang buruk pun dia nggak merasa kalau kelompok saya buruk gitu. Bener kan? Iya sih, ya itu yang aku bilang false belief tadi gitu. Tapi sebenarnya kita bisa kok bercermin gitu ya, bahwa apakah komunitas atau kelompok pergaulan kita ini membawa hal yang positif atau yang negatif. Apalagi sekarang kita di era media sosial, dimana banyak sekali konten-konten yang positif seperti hari ini kita buat, menghadirkan sudut pandang yang positif juga. Jadi gimana menurut Ko Gigi? Satu hal yang menarik, kenapa hari-hari ini itu banyak orang bunuh diri dan sering masalahnya dikit-dikit mental health. Kemarin saya pernah baca tuh, salah satunya itu karena begitu derasnya arus informasi yang kadang otak kita ini belum siap, tapi kita dapat informasinya nih dalam jumlah yang amat sangat banyak, sehingga hormon dalam tubuh kita ini belum mampu menyaringnya, tapi akhirnya justru itu menjadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang salah tapi diwajarkan. Ya aku setuju tuh, banjirnya informasi membuat otak kita tidak cukup menampung hal-hal yang esensi. Nah, misalnya begitu ya. Bener banget. Oke. Sehingga supaya kita lepas dari mental health, perlu nih kita batasi informasi. Begitu nggak sih logikanya? Ya saya kira memang derasnya informasi ya, realita dalam media akan mempengaruhi realita kalayaknya. Akhirnya misalnya tentang keinginan, keinginan dia jadi berkembang, dia punya imajinasi sebuah keberhasilan seperti apa. Nah seringkali kan orang stres itu kan karena keinginan dan realita itu berbanding terbalik. Nah dan seringkali orang yang berdiam diri itu justru berbahaya, karena kalau kita bergerak pikiran kita bisa kalau kita diam pikiran kita yang bergerak kemana-mana. Tapi kalau kita bergerak secara fisik ya mungkin
kita bisa merealisasikan itu. Tapi kan sekarang tidak hanya derasnya informasi ya, kita ngelihat juga ada yang baru tren namanya mager seperti itu ya. Jadi ya saya pikir betul juga ya, harus informasi tadi menciptakan keinginan-keinginan baru, cuma eksekusinya mungkin berbanding terbalik dengan keinginannya, sehingga dia mungkin kadangkala memaksakan diri gitu. Oke, saya mau ganti istilah mager itu dengan ranger. Kalau mager itu kan malas gerak ya, kalau ranger itu rajin gerak. Super sekali Ibu. Iya kan? Kalau kita rajin gerak. Ranger. Kita itu sebetulnya trio kipas atau trio ranger? Maksudnya gini, kalau kita tuh rajin gerak, itu kan otak kita tuh nggak yang liar berpikir, akhirnya menemukan istilah bunuh diri tadi loh. Buat saya tuh bunuh diri tuh bukan solusi, malah nambahin perkara gitu loh. Dan meninggalkan jejak yang kurang sedap buat generasi berikutnya. Jadi sebelum kita akhiri podcast ini, sebetulnya menurut Ko Gigi gimana sih supaya kita jadi ranger, rajin gerak, supaya kita nggak bunuh diri, nambahin deret-deret generasi yang punya masa depan suram itu. Pastikan setelah ini join di trio ranger, karena dari trio kipas bisa jadi trio ranger itu terwujud karena rajin gerak. Iya, kita ketemu di podcast ini juga karena kita rajin gerak dari tempat masing-masing menuju ke tempat ini kan. Walaupun pergerakan dalam podcast ini juga membingungkan, tapi yang penting kita tetap bergerak. Iya. Sebingung-bingungnya orang, nggak akan jadi terus-terusan bingung ketika dapat circle yang positif. Jadi thank you banget nih buat Mas Dito sama Ko Gigi ya, udah mau berbagi inspirasi walaupun hanya 1%. Tapi 1% ini kalau kita pelihara, kita rawat bisa jadi kok 100%. Betul nggak Mas Dito? Betul, lebih baik kita berkembang 1% tiap hari. Saya nggak menyebut channel lain. Iya. Tapi lebih baik kita berkembang 1%. Meningkat. Jadi seru ya trio ranger dan trio kipas ini ya. Thank you banget. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing nih, alias kita kasih semangat untuk rajin gerak buat sahabat-sahabat kita? Biasanya orang jatuh itu bukan karena batu yang besar, karena kalau batu besar itu bisa dihindarin. Justru karena batunya kecil, itu bisa bikin orangnya kepleset. Jadi pastikan hati-hati dalam bergerak, supaya pergerakan kita tidak salah alamat. benar sekali. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman. Semoga podcast hari ini bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Salam trio Kipas. Nggak boleh begini loh. Kan kita udah mau pemilu. Ulangi. Salam trio Kipas. Nanti dicepetin gitu ya. Iya. Kita ketemu lagi di podcast Trio Kipas berikutnya. Sampai jumpa sobat-sobat trio Kipas.